Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai kuliah kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih hari ini sudah datang untuk join di mata kuliah PDRPH kali ini. Jadi kita akan mulai lagi perkuliahan PDRP pada minggu ke-9 sampai nanti ke minggu ke-19 terkait materi-materi yang akan disampaikan untuk UAS. Sebelumnya di sini sudah ada sekitar 9 yang masuk di sini. Jadi saya rasa dari total 16 sudah setengahnya sehingga saya akan mulai perkuliahannya. Oke. Sebelumnya sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kalau Haris Alhamdulillah kayaknya, Bu. wih, nggak puasa, tanda puasa ini ceritanya, ayo. Puasa Bu. Cuma sahurnya Oke. sedikit. Sahurnya sedikit ya, sahurnya secukupnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar materinya memang belum saya sharekan, tapi nanti setelah kita kuliah ini akan saya sharekan seperti yang saya infokan di WA. Jadi nanti setelah saya sharekan, nanti bisa kalian pelajari juga di rumah. Ini nanti monggo kalian bisa sambil dengerin, sambil rebahan, nggak apa-apa wes. Sebisanya saja ya. Oke, ini materi kita hari ini. Jadi kalau minggu lalu, sebelum terakhir waktu kita menyelesaikan di bagian UTS, itu adalah terkait neraca massa, maka yang kali ini materi kita adalah terkait neraca energi. Oke, ini materi kita hari ini. Sudah bisa ya tampilan layarnya dari Bu Yunita ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi ini adalah materi kita pada minggu ke-9 ini, yaitu terkait neraca energi. PDRP week 9, saya tak tulis ya. Oke, ini adalah materi utama kita, yaitu terkait neraca energi. Jadi di slide pertama ini kita tunjukkan ini datanya ini memang masih banyak juga data perkiraan. Berikut adalah tingkat konsumsi energi yang ada secara di dunia, world energinya ini tanpa mempertimbangkan pandemi COVID ya. Ini bisa kita lihat bahwa tiap tahun pasti kebutuhan akan energi itu selalu meningkat. Kalau yang kemarin saya katakan, kalau kita bahas industri, di industri itu biasanya kita akan memahami proses, di mana dalam proses itu ternyata tidak hanya melihatkan bahan, atau yang kita kenal kemarin dengan raca bahan, tetapi secara nggak langsung pun kita juga akan banyak berinteraksi dengan yang namanya energi. Kenapa energi ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengolahan industri? Karena sadar tidak sadar, ternyata energi ini banyak dipakai untuk memproses bahan tadi jadi suatu produk jadi. Menjadi suatu produk jadi yang mungkin kalian selama ini sudah mulai belajar dari mata kuliahnya Pak Gep, dari mata kuliahnya Pak Irfan, nanti juga di semester atas berikutnya ketemu dengan Bu Yunita, proses-proses apa yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan bahan-bahan tersebut menjadi produk jadi. Nah, ini sekilas ternyata kalau dilihat bahwa demand atau kebutuhan energinya itu memang paling tinggi adalah pada energi dari minyak bumi atau petroleum. Yang pertama, kemudian disusul dengan coal atau batu bara, dan juga ini yang sangat terlihat sekali kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada natural gas. Adapun kalau dilihat ternyata nuclear power ini menjadi turun, karena kalau ini saya lihat juga di mata kuliah Wasling memang kalau dari energi yang terkait dari nuklir ini memang banyak dikurangi karena side effect-nya juga ternyata cukup tinggi. Dan juga energi yang sudah mulai banyak berkembang adalah ini, tapi masih dalam tingkatan yang konstan, yaitu renewable energy. Ya pasti kayak energi itu sangat erat kaitannya dengan industri, apalagi industri khususnya pada bagian agroindustri.
di mana pasti banyak berbagai prinsip proses pengolahan yang akan memanfaatkan energi untuk mengubah bahan menjadi produk jadi. Oh iya, kita belum mulai kuliah ya. Saya lupa tidak berdoa. Jadi mari kita berdoa sejenak, semoga kuliah hari ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai amal ibadah di bulan Ramadan ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing, saya persilakan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Saya tiba-tiba teringat saya di tengah-tengah kuliah biasanya selalu memberikan doa, mengajak untuk berdoa. Oke, itu ya pembukanya kita kali ini. Nah, sekarang seperti apa sih sebenarnya neraca energi itu di industri? Nah, ini ada contoh gambaran suatu sistem di industri yang saya katakan tadi. Jadi ternyata seperti yang saya infokan awal, di industri itu energi tadi digunakan misalnya salah satunya kalau yang di sini adalah proses untuk yang namanya proses sebutlah pasteurisasi. Jadi mungkin pasteurisasi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak proses dalam industri yang memanfaatkan energi atau panas. Jadi di sini contohnya pasteurisasi sendiri itu adalah panas, di mana dia dihasilkan dari steam. Steam ini uap panas tadi yang dihasilkan dari apa? Ini steam atau panasnya yang masuk di sini. Jadi ini pertama prosesnya adalah, saya mulai dari mana ya ini ya? Oke, ini ada masukkan jus. Jadi ini adalah jus dengan suhu 30 derajat Celcius, suhu awalnya 30 derajat Celcius. Jus ini kemudian masuk, ada steam yang dikeluarkan di sini. Jus yang masuk karena adanya steam, ini adalah simbolnya steam ya, panas. Ini adalah panas yang dari ini tadi. Panas ini tadi dari steam tadi yang dialirkan di sini, ada perpindahan panasnya ini menyebabkan jusnya mengalami peningkatan suhu dari 30 menjadi 72 derajat Celcius. Jadi seperti yang kalian tahu kalau bikin sinom itu salah satu contohnya, agar menghilangkan kuman-kumannya, juga untuk meningkatkan palatabilitas atau meningkatkan konsumsi kita, maka satunya harus dipanaskan. Panaskannya bisa salah satunya dengan pemberian uap air sehingga suhunya meningkat dari 30 menjadi 72. Setelah dari 72 derajat Celcius, baru kemudian dilakukan proses purifikasi. Proses purifikasi ini penyaringan, baru kemudian juga ternyata masih pakai steam lagi, karena mungkin dalam proses purifikasi ini banyak juga komponen-komponen yang harus dihilangkan dengan panas, dan mungkin belum cukup untuk membunuh mikroba, sehingga sampai mendapatkan suhunya adalah 105 derajat Celcius. Baru kemudian difiltrasi, kemudian masuk lagi ke steam. Nah, ini akhirnya baru masuk ke bagian tahapan, kita bisa katakan pasteurisasi biasanya memang 100, atau kalau sudah sekitar 120-an ke atas, boleh juga kita sebut dengan sterilisasi. Nanti kalau kalian di tingkat atas, di satuan operasi, akan tahu bedanya apa sih pasteurisasi sama sterilisasi. Saya sebutkan sekilas. Jadi kalau pasteurisasi itu proses pengolahan panas yang membunuh mikroba patogen. Patogen itu siapa? Mikroba yang dapat menyebabkan sakit. Itu namanya patogen. Kalau sterilisasi itu apa? Sterilisasi itu adalah kondisi yang menyebabkan suci hama atau semua mikrobanya dibunuh. Kalau pasteurisasi masih ada kemungkinan mikrobanya ada. Tapi kalau yang namanya sterilisasi pasti sudah tidak ada mikroba yang tumbuh. Jadi itu bedanya antara pasteurisasi sama sterilisasi. Oke. Oh, sebentar. Nah, ternyata pada proses di sini dia sampai suhunya di atas 110 derajat, dipanaskan juga, berarti ini hampir sama dengan proses sterilisasi. Nah, setelah dipanaskan sampai 110 ini bisa dilihat ada aliran jusnya, dia mengalir ke sini. Setelah 110 ada penurunan
Jadi 100 ini dibuanglah panasnya ini ya. Jadi kalau ini panasnya dikasih, ini dibuang karena ada penurunan suhu dari 110 menjadi 100 karena memang penurunan suhu. Kemudian nanti dia di sini jusnya kemudian masuk untuk di vakum pen. Nah, ini karena untuk menurunkan lagi suhunya, di sini ada proses perpindahan aliran air nih. Ini ada pertukaran air dingin dan air panas, di mana panasnya ini juga, kalau dia dari siklusnya ini, panas yang dari air steam untuk menguapkan jus tadi juga dimanfaatkan untuk memanaskan jus awal, dibalikkan lagi sampai suhunya turun menjadi 65. Ini suhu air untuk pendinginannya. Atau kalau biasanya kalian kenal di industri, ada istilah setelah dipanaskan, kemudian didinginkan secara mendadak, atau cooling shock tadi, kalau ada feeling pemanasan panas, kalau ini di temperaturnya diturunkan secara langsung sehingga mikrobanya mati. Nah, ini sekilas saja proses pasteurisasi. Bisa kalian lihat di sini. Jadi energinya di sini ternyata ada yang ditarik, ada yang diambil panasnya di sini, ada yang diambil yang selama proses-proses ini. Tapi ternyata juga ada panas yang dilepaskan. Nah, yang di sini nih panasnya juga ternyata dilepaskan sehingga terjadi penurunan suhu. Nah, padahal secara logika sebenarnya kalau ada yang diambil, kalau ada yang dilepas, berarti harus bisa dimanfaatkan dong. Jadi nggak hanya asal dilepaskan, bagaimana caranya yang dilepaskan ini juga bisa tetap kita manfaatkan. Makanya ada istilah di sini kalau kalian lihat dimanfaatkan ulang di sini. Jadi kalau di industri itu ada kasus-kasus di mana proses pasteurisasi itu tidak harus selalu dipanaskan dari sumber panas, tapi bisa dipanaskan dari bahan lain yang sudah dipanaskan yang kemudian harus didinginkan. Jadi ini contohnya seperti ini, penggunaan lagi panas, penggunaan ulang panas. Jadi nggak selalu panas itu didapatkan langsung dari sumbernya, tetapi bisa didapatkan dari produk yang mau didinginkan. Jadi produk yang didinginkan itu dimanfaatkan energinya untuk memanaskan bahan yang belum atau yang bahan awal tadi. Penggunaan ulang panas bahan. Jadi ini yang terjadi di industri secara sederhananya itu. Secara di industri itu pasti banyak proses yang memperlakukan dengan panas, dan dengan panas yang cukup besar energinya. Kalau mau nanti buka masak teh hangat merebus satu panci air itu sudah lama. Bayangkan kalau sekian liter jus, pasti suhunya menunggu 100 derajat itu lama, terus tiba-tiba harus didinginkan, dibuang sia-sia panasnya. Makanya ini panas itu juga adalah uang ya bagi industri, maka dimanfaatkan ulang. Nah, di dalam kuliah ini nanti sebelum kita akan membahas lebih detail nanti terkait penggunaan panas energi, neraca energi atau panas, nanti kita akan saya jelaskan dulu sebenarnya apa sih itu energi, apa itu sistem. Nanti akan ada jenisnya, sistem tertutup, sistem terbuka, mengalir, tak mengalir, apakah itu lingkungan atau surrounding, karakteristiknya apa saja, propertinya yang sifatnya ekstensif, intensif, kemudian juga kondisi dari lingkungan itu, ada panas, ada gajah, ada berbagai macam energi apa, ada kinetik potensial, internal, entalpi, energi awal, energi akhir, kemudian kondisi titik tertentu, variabel, dan sebagainya. Nah, ini tujuan kuliah pertama. Kemudian juga kita akan belajar terkait apa itu bedanya energi kinetik, potensial, dan juga energi internal. Atau mungkin kalian pernah dengar istilah ini di termokimia, energi dalam. Nah, kemudian juga nanti coba masih diingat-ingat lagi, kita harus masih ingat lagi terkait konversi energi. Energi biasanya mungkin kalian kenal dengan istilah, ada namanya kilokalori, kemudian ada istilah kalori, ada juga istilah joule, ada juga istilah BTU, British Thermal Unit. Nah, ini harus tahu konversinya seperti apa. Kemudian nanti kita akan menyatakan neraca energi dengan kata-kata dan menulisnya neraca tersebut dalam simbol matematika. Jadi nanti kita akan punya persamaan dari neraca energi itu seperti apa. Oke, yang pertama yaitu terkait sistem dan lingkungan. Secara sederhana, ini adalah gambar di mana membedakan antara sistem dan lingkungan. Jadi,
Kalau yang namanya sistem itu sama kalau dengan istilahnya kita bilibatnya adalah TKP. Ya, kalau kalian sering nonton berita-berita, TKP kan tempat kejadian perkara. TKP itu adalah pusat kegiatannya atau di mana proses itu berlangsung kita sebut sebagai sistem. Jadi kalau misalnya kayak contohnya, misalnya nanti kita ya ada memanaskan air di dalam tangki, maka air yang di dalam panci itu kan proses utamanya, yaitu kita proses mau memanaskan airnya. Maka air dalam panci itu dikatakan sebagai sistem. Adapun pancinya yang dimana ada batas-batas pembatas aluminium tadi, itu kita katakan sebagai boundaries atau batasan. Lalu kemudian apakah itu lingkungan? Ya, kalau lingkungan adalah sekeliling sistem. Everything around the system called as surrounding. Jadi semua yang ada di sekitar sistem itu disebut dengan lingkungan. Seberapa jauhkah jaraknya lingkungan itu tergantung nanti parameternya. Apakah harus sampai yang berbatasan langsung atau bisa seruangan atau seperti apa. Nah, sistem sendiri, mohon maaf ya, jadi miler. Sistem sendiri itu ada dua jenis. Ada yang namanya sistem terbuka, kemudian juga ada yang namanya sistem tertutup. Oke. Sistem terbuka disebutlah biasanya dengan istilah sistem yang punya flow atau aliran. Jadi, kenapa sistem terbuka itu disebut sebagai sistem yang punya flow? Karena ini. Karena dia ada batasan. Jadi, kalau yang saya gambarkan tadi, ini contohnya adalah teh hangat, di mana di sini dia nggak punya tutup. Jadi ketika nggak punya tutup, panasnya itu bisa keluar. Jadi panasnya itu bisa keluar, mungkin tidak hanya panas, tapi juga ada berupa uap air yang bisa keluar. Jadi sistem ini sifatnya terbuka atau tidak ada batasan. Nih, boundariesnya, ataupun kalau ada boundariesnya, panas ataupun uapnya tadi atau bahan tadi bisa melintasi. Ini yang disebut dengan sistem terbuka. Jadi panas ini itu bisa melewati, begitu pula dengan bahannya. Adapun kebalikannya, kalau sistem tertutup dikenal dengan istilah sistem flow. Jadi sistem flow. Jadi dia tidak ada aliran. Jadi tidak ada energi atau massa yang melintasi boundaries. Jadi melintasi boundaries dari sistem. Ini contohnya apa? Mungkin kalau kalian sudah pernah dengar, itu pasti ada istilah yang namanya termos. Termos ini air panas yang disimpan di dalam wadah tertutup, di mana panasnya tidak akan keluar, jadi akan tetap stabil panasnya. Begitu pula dengan masanya, dia nggak akan keluar, nggak akan tumpah. Nah, kalau tadi terkait sistem dan jenisnya, sekarang ada yang namanya sifat atau properti. Jadi dalam sistem tadi kita juga bisa mendefinisikan berbagai karakter atau sifat. Jadi sifat atau properti adalah karakter dari bahan yang dapat diukur. Jadi kata kuncinya sifat atau karakter itu pasti dapat diukur. Contohnya apa? Tekanan, volume, suhu. Selain diukur, bisa pula dihitung. Intinya atau ada angkanya, ada kuantitinya ya. Ada kuantitasnya. Contohnya ini apa? Kalau yang dihitung itu misalnya, kuantitas. Contohnya adalah energi. Kalau yang diukur misalnya tekanan, volume, dan suhu. Nah, sifat dari sistem itu sendiri tadi, sistem itu bisa kita definisikan, bisa kita kuantifikasikan. Itu sifat-sifatnya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem dan tidak dipengaruhi oleh kejadian pada sistem sebelumnya. Jadi istilahnya ya kalau kasarannya tadi ya kayak panci tadi untuk memanaskan air, ya yang kita ukur adalah kondisi saat itu air untuk memanaskan. Tidak mengaitkan hubungannya dengan misalnya tadi pancinya dipakai buat manaskan minyak gitu. Sehingga nah itu faktor lainnya, tapi langsung pada kondisi realnya saat itu. Ya ada minyaknya enggak sisanya atau seperti apa, ataukah hanya air saja atau setengah minyak dan setengah air, tapi tidak mengkaitkan yang kegiatan sebelumnya. Kemudian sifat itu sendiri itu ada dua, satunya adalah ekstensif dan yang satunya adalah intensif.
Sifat ekstensif adalah sifat dari sistem yang bergantung pada jumlah. Nah, jadi ada kaitannya dengan jumlah. Misalnya yang ekstensif itu contohnya adalah volume dan massa. Jadi kalau barangnya 1 liter dengan 2 liter, pasti beda dong volume dan massanya. Nah, sedangkan yang kedua adalah sifat yang intensif, kalau ini ekstensif. Nah, sifat yang intensif ini kebalikannya. Dia tidak bergantung pada jumlah. Entah itu airnya sekilo, entah airnya itu 2 liter, dan seperti panci atau 10 panci, tapi kalau ngomong dididihkan, pasti semua kondisi suhunya sama. Pasti kondisi tekanannya juga sama. Massa jenisnya juga pasti sama semua. Jadi ini, karakteristik dari suatu sistem bisa kita kuantifikasikan, ya, kita kuantifikasikan itu dengan dua cara, yang sifatnya adalah ekstensif sama sifatnya adalah intensif. Nah, kalau tadi adalah properti atau sifat, sekarangnya adalah keadaan atau state. Jadi keadaan itu adalah sifat atau properties ini adalah sifat atau properties tertentu dari suatu material pada waktu tertentu. Jadi real kondisinya dia saat itu. Keadaan ini dari suatu sistem tidak dipengaruhi oleh bentuk atau konfigurasi dari sistem tersebut, tetapi hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat intensitasnya seperti suhu, tekanan, dan komposisi. Biasanya paling banyak kita bahas kalau itu adalah komposisinya ini. Saat proses pendidihan itu, maka tekanan uapnya adalah, tekanan uap airnya adalah, misalnya dia jadi meningkat dari tekanan uap sebelumnya, karena ada banyak air yang kemudian meninggalkan fase cairnya menjadi fase padat. Ada perbedaan komposisinya. Nah, sekarang kita akan masuk terkait bentuk-bentuk energi. Jadi kalau tadi sistem, kemudian juga lingkungan, sekarang kita sudah tahu ya, sistem, lingkungan, dan batasan. Ternyata tadi, dalam sistem tadi, itu ada suatu kejadian atau proses. Di mana dalam kejadian proses itu pasti melibatkan bahan, dan juga melibatkan yang namanya energi. Nah, ini ada satu sistem, misalnya ini sistem tertutup, maka di sini pasti ada yang namanya bahan. Kalau bahan saya nggak perlu sebutkan ya, pasti kalian udah kenal. Air, padat, cair, dan gas, dan sebagainya. Nah, selain bahan, juga tadi ada yang namanya energi. Nah, energi sendiri yang ada di dalam sistem itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, ini ada namanya energi kerja atau work. Oke. Energi kerja atau work itu biasanya energi yang dihasilkan, yang dimana dia kata kuncinya biasanya ada kata berupa perpindahan jarak. Biasanya ada biasanya akan ada pergerakan, ya. Jadi kalau ngomong kerja atau work, biasanya kata kuncinya adalah ada yang namanya kerja, ada namanya perpindahan, ada nilai S. Nilai S itu yaitu jarak tadi. Ada kerja atau work. Mungkin selain ada S, ada perubahan volume dan sebagainya. Jadi biasanya ini kata kuncinya. Selain kerja, juga bisa berupa energinya, bisa berupa energi termal atau energi panas. Oke. Dua energi ini, yaitu energi termal atau panas dan energi kerja, itu biasanya, perpindahan energi di antara sistem dan lingkungan tanpa diikuti oleh perpindahan massa. Jadi bisa saja yang terjadi, panasnya keluar, tapi masanya nggak ikut keluar. Jadi kayak tadi contohnya, kalau yang tadi masak panci ya, tertutup, mungkin airnya nggak keluar, tapi masih tetap bisa, panas yang ada di dalam panci juga ikut keluar. Gitu tadi. Nah, selain dua ini, energi bentuk kerja dan termal, juga ada energi kinetik, energi potensial, energi internal, dan juga entalpi. Mari kita bahas satu persatu ya. Ini tadi. Yang pertama adalah kerja atau work. Adalah suatu bentuk energi yang mempresentasikan suatu perpindahan di antara sistem dan lingkungan. Makanya tadi katakan biasanya kalau work itu pasti ada kata kuncinya, kan ada perpindahan, ada nilai delta atau perubahan pada jarak atau S. Di mana kerja ini tidak dapat disimpan.
Jadi kalau biasanya kita bilang kan energi dapat berubah bentuk ya, atau energi itu disimpan. Nah, kerja ini nggak bisa disimpan. Jadi dia memang langsung berpindah dan nanti akan didapatkan langsung nilainya berapa. Nah, oke. Poin yang ketiga ini nanti ada beberapa istilah. Ada yang menyatakan positif, ada yang menyatakan negatif. Ini dikatakan kerja dinyatakan positif ketika kerja dilakukan pada sistem. Untuk sementara kita pakai yang ini dulu. Tapi nanti kalau ada perubahan, stepnya bisa dijelaskan. Jadi kerja dinyatakan positif ketika kerja dilakukan pada sistem. Kalau sistem itu melakukan doing something, maka dia berarti kebalikannya. Dia adalah negatif. Jadi kalau kerja itu negatif saat sistem itu melakukan. Sementara ini pakai ini dulu ya. Nah, untuk kerja yang dikarenakan oleh tenaga mekanik, batasan dalam sistem itu harus berpindah. Jadi kalau misalnya kayak bersepeda, nah, pernah ingat dengar ya dulu nggak dinamo? Dinamo itu dari energi gerak diubah menjadi energi cahaya atau lampu. Nah, berarti sekarang karena dia bergerak loh, kan bergerak ada perputaran, maka ini yang harus dikatakan adalah batasannya ini. Kalau yang dikatakan batasannya tadi adalah geraknya tadi siapa tadi, apakah dinamonya, apakah sepedanya, itu harus jadi patokan sehingga tahu oh energinya tuh yang keluarnya dari mana, di dinamonya atau di sepeda secara keseluruhan atau di pedal atau kakinya si pekerja tadi. Nah, kerja ini sendiri juga dapat berupa electrical work maupun shaft work. Jadi kerja secara elektrik. Oke, ini saya katakan jadi kerja atau work itu biasa disimbolkan dengan nilai W, di mana dia adalah ada dua kondisi biasanya, kondisi awal dan akhir. Gaya yang bekerja di mana nih? Ada nilai DS, turunan DS atau adanya perpindahan. Di mana S itu adalah tenaga eksternal yang bekerja untuk sistem atau tenaga sistem untuk lingkungan. Tadi yang katakan, nilainya positif atau negatif tergantung kerja yang dilakukan pada sistem atau sistem yang melakukan kerja. Kerja itu juga merupakan fungsi jalur. Tadi ada positif dan negatifnya tadi, tergantung apakah dia keluar sistem ataukah dia masuk ke dalam sistem. Kemudian kerja ini nilai kerja dipengaruhi oleh keadaan awal, jalurnya, dan juga keadaan akhirnya. Nah, ini contohnya. Suatu gas ideal dengan suhu 300 Kelvin, gas ideal suhu 300 Kelvin dan tekanan 200 kilopascal di dalam suatu silinder berpiston ideal. Gas secara perlahan menekan piston, sehingga volume dari gas terekspansi menjadi 0,1 menjadi 0,2. Jadi ini ceritanya ada suatu gas yang kemudian berenergi, sehingga gasnya tadi menekan piston. Yang awalnya volume gas di dalam pistonnya adalah 0,1, membesar karena tekanan gas menjadi 0,2 mm kubik. Nah, tentukan kerja dalam kilojoule yang dilakukan pada gas, pada piston. Kerja yang dilakukan gas pada piston. Nah, ekspansi ini terjadi pada kondisi tekanan yang konstan, atau ekspansi ini terjadi pada kondisi suhu yang konstan. Pernah dengar istilah yang namanya kalau ini tekanan konstan, isobarik. Kalau yang ini satu lagi pada suhu konstan atau isotermik. Kalau suara saya hilang, nanti tolong diinfo ya. Isotermik. Oke, yang terkait ini nanti saya tunjukkan di gambaran yang berikutnya. Jadi nanti kita jelaskan secara umum dulu. Berikutnya, selain bentuk kerja, yaitu kita masuk ke dalam bentuk energi yang lainnya, yaitu dalam bentuk panas atau heat. Jadi, sama seperti kerja, panas atau heat ini mengalir melintasi batasan sistem, biasanya terjadi karena adanya perbedaan suhu. Sama kayak yang namanya di kerja, dia juga punya nilai.
Jadi nilainya ini bisa berupa positif ataupun nilainya bisa berupa negatif. Oke, kebalikannya dari kerja, panas akan bernilai positif jika berpindah ke sistem. Kalau dia keluar dari sistem, maka dia negatif. Kalau kerja tadi kan, kalau misalnya melakukan kerja, hilang ya energinya. Kalau dia dikenai kerja, berarti energinya masuk ke dia. Panas itu sendiri bisa berpindah lewat jalurnya ada tiga, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti halnya dengan work, dia juga punya fungsi jalur atau arah. Oke, kalau panas itu sendiri biasanya dihitung menggunakan persamaan neraca energi, di mana ini adalah secara umum laju perpindahan panas adalah luas area dikalikan perbedaan suhu dikalikan U atau koefisien empiris panas dari data penelitian. Atau mungkin kalau kalian mendengar ada istilah lain juga, panas itu Q sama dengan M C delta T. Nah, kalau ini yang dipakai ada, ini sama sebenarnya hampir serupa ya. Ini delta T-nya, kemudian ini juga delta T. Cuman kalau yang ini kita mainnya adalah terkait massa. Ya, ini terkait massa. Kalau yang ini terkaitnya pada luas area. Ini yang membedakan. Tapi dua-duanya ini adalah sama-sama persamaan yang menghitung terkait neraca energi dengan panas. Oke, berikutnya lagi, ini adalah energi kinetik. Kalau energi kinetik itu karena adanya perbedaan kecepatan. Rumusnya ini. EK, sebetulnya EK atau K, itu sama dengan setengah MV kuadrat. Berikutnya, kalau potensial, itu disebabkan oleh adanya perbedaan gravitasi, disebut juga dengan EP, energi potensial, sama dengan MGH. Nah, selain itu, ini juga akan ada yang namanya energi dalam atau internal. Energi dalam atau internal, simbolnya adalah sebagai U. Energi dalam adalah didefinisikan sebagai perhitungan energi dari pengukuran makroskopik dari energi molekular, atomik, dan subatomik. Dikarenakan tidak ada instrumen untuk mengukur energi tersebut, karena dia kan dari dalam atom molekulnya ya, maka energi internal energi itu dihitungnya berdasarkan pada tekanan, volume, suhu, atau kompetisi. Jadi kita nggak bisa menghitung real kondisi, ini ada suatu panas panci nih, berapa sih energi dalamnya? Tidak ada. Tapi yang kita bisa hitung adalah perbedaannya atau deltanya. Jadi delta U biasanya kita hitung. Nah, delta U sama dengan, ini adalah adanya biasanya diakibatkan oleh perbedaannya adalah perbedaan suhu biasanya jadikan parameter. Nah, kalau entalpi, apalagi bedanya dengan energi dalam. Jadi entalpi ini state energi secara keseluruhan yang mempertimbangkan energi dalam dan juga mempertimbangkan terkait adanya panas ataupun terkaitnya ada kerja. Jadi biasanya maka dikatakan entalpi itu adalah energi dalam ditambah dengan kerja atau dikurangi dengan kerja. PV ini sama dengan W ya, atau kerja. Not insya U. Jadi dan simbolnya entalpi adalah H, bedakan dengan energi dalam. Sama seperti energi dalam, kita hanya bisa menghitung perbedaan entalpi. Walaupun nanti diketahui entalpi awal dan entalpi akhir, itu biasanya ada asumsinya. Tapi kita biasanya memang tidak bisa menghitung entalpi sama kayak energi dalam. Oke, di sini adalah point state, fungsi keadaan. Jadi kita bisa tahu keadaan ini termasuk mendefinisi terkait spesifik entalpi, spesifik energi internal, suhu tekanan yang termasuk variabel fungsi keadaan. Jadi biasanya nanti kalau ditanya keadaan kondisi suatu sistem itu pasti ada nilai-nilai spesifik yang akan diketahui atau point atau state-nya. Parameter tersebut pasti akan tergantung dari masing-masing komposisi bahan, seperti suhunya, tekanannya, fasenya, dan tidak bergantung bagaimana kondisi bahan tersebut tercapai. Tapi real kondisi state-nya.
di mana bisa juga nanti sifatnya adalah kalau proses itu sifatnya adalah cyclic, jadi dari A menjadi B menjadi C kembali lagi ke A. Nah ini kan proses yang cyclic. Maka kalau kejadian prosesnya adalah cyclic, maka seluruh sifat-sifat intensifnya seperti energi internal, suhu dan sebagainya perubahannya dianggap sebagai nol karena kembali ke kondisi semula. Nah, secara umum neraca energi itu ini. Neraca energi itu adalah akumulasi energi dalam sistem. Dia bisa nilainya plus atau negatif. Dia akan bertambah jika ada energi yang ke dalam sistem. Kayak tadi misalnya dikenai kerja atau kemudian dikenai panas. Tetapi juga bisa negatif kalau dia ini perbedaan energi keluar sistem melewati batas sistem. Ini tadi misalnya contohnya adalah panas yang keluar. Generasi energi sistem tadi saya katakan kerja ataupun konsumsi energi sistem. Jadi neraca energi ini bisa bertambah atau berjumlah kondisinya tergantung ada perpindahan atau tidaknya. Oke, jadi lingkungan itu energi itu secara umum sistem neraca energi di sistem tertutup yang tanpa reaksi kimia itu bisa naik atau turun tergantung panas yang masuk, tergantung kerja yang masuk, serta kemungkinan adanya perubahan di energi kinetik, energi potensial ataupun energi internal. Ya, jadi secara umum kalau U adalah energi dalam, maka secara keseluruhan ini sama dengan kondisi awal dikurangi kondisi akhir itu bisa merupakan perubahan dari energi dalam, perubahan dari energi potensial, energi kinetik ataupun panas dan juga kalor. Oke. Yang terkait ini saya akan jelaskan di slide saya berikutnya. Sebelumnya sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya buka materi yang berikutnya. Aduh. Tes, ada pertanyaan dulu atau tidak ada? Boleh dijawab. Belum, Bu. Oke. Belum. Sebelumnya sudah pernah menerima buku ini dari saya kan? Sudah pernah ada yang mendownload buku ini, kalau nggak salah pernah saya share deh. David M. Himmelblau terkait Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering. Pernah, Bu. Oke. Nanti kalau masih belum ada yang belum download, seingat saya linknya harusnya masih ada kok di Google Classroom-nya. Jadi nanti ini ibu saya lagi masak nih di bawah. Saya jadi kepelkian bau. Oke. Nanti kalian bisa lihat di buku ini ya. Nah, di buku ini nanti tolong dibuka khususnya yang terkait part 4 atau energi balance. Ya. Part 4 energi balance. Nah, di sini. Oke. Energi balance di sini bisa kalian lihat terkait yang pertama 2.1. Nah, sebentar ya. Masak berbuka, guys.
Ya, aku ngantuk, guys. Tiduran. Oke, saya sudah kembali lagi. Oke. Nah, di sini, di slide tersebut, bisa kalian lihat buku tersebut ya. Jadi, sama seperti yang saya jelaskan tadi buku ini. Jadi, sebenarnya buku ini tuh sama dengan yang saya jelaskan tadi, cuman ini versi penjelasan yang lebih detailnya. Jadi, ini menjelaskan terkait apa itu energi, kemudian juga sistem itu seperti apa, sistem tertutup, terbuka, sampai sebagainya. Jadi, pertama di sini yang saya coba ulang lagi, yang tadi kan bentuk slide ya, sangat ringkas sekali. Ini ada perbedaan sistem itu apa, surrounding, boundary, atau batasan, terbuka, tertutup, dan sebagainya. Oke, yang pertama mungkin yang perlu kalian pahami adalah ini ya. Jadi tolong nanti dibaca ulang tabel 21.1. Apa sih sistem itu? Nah, sistem itu adalah the quantity of matter of region of space chosen for study enclosed by a boundary, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Adalah bahan ataupun kondisi lokasi ruangan yang ditentukan sebagai pusat dari kerja yang mana memiliki batasan. Itu disebut sebagai sistem. Surrounding atau lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Boundary seperti apa? Boundary adalah permukaan yang memisahkan sistem dari lingkungan. Ini disebut sebagai boundary. Oke, ini adalah definisi berikutnya terkait open system, kemudian closed system, properties, state. Nah, ini ada yang namanya kondisi. Nah, state ini adalah tadi saya katakan adalah kondisi dari sistem. Kalau properti tadi kan ada yang ekstensif, ada intensif, yang dia tergantung pada jumlah atau tidak. Nah, state itu adalah kondisi dari sistem spesifiknya. Ada dua yang dikenal, yaitu steady state sama unsteady state. Jadi, kalau steady state itu adalah kondisi sistem di mana akumulasinya adalah nol. Jadi, flow yang in dan yang keluar itu adalah nol. Kebalikannya, kalau unsteady system, ya berarti bukan state. Artinya ada akumulasi atau ya ada akumulasinya tidak nol. Nah, ataupun kalau disebut juga dengan equilibrium kan adalah karakteristik dari sistem di mana di sini ada keseimbangan invariant di mana ada keseimbangan di sini. Oke, itu nanti tolong dibaca. Berikutnya lagi juga yang di kedua, nah ini. Ada nanti beberapa definisi yang juga kalian harus pahami. Yang pertama, ada sistem itu sifatnya adalah adiabatik. Apakah sistem adiabatik tadi? Suatu sistem di mana tidak ada perubahan panas kepada lingkungannya atau sistem terisolasi ya. Kalau kalian ingat dulu. Kalau isotermal di mana sistem itu suhunya tetap. A system in which the temperature is invariant during a process. Temperaturnya tidak berubah. Isotermik atau isotermal. Kemudian ada isobarik. Kalau isobarik maka tekanannya yang dia tidak berubah. Ini simbolnya. Delta T-nya nggak ada, delta P-nya nggak ada. Ini Q-nya atau transfer panas nggak ada. Nah, kalau isohorik maka dia itu volumenya yang tidak berubah. Nah, ini sudah disebutkan apakah dia sistemnya kembali ke jalur yang sama atau tidak dari functionnya ini tadi. Oke. Ya, jadi ini
Tadi saya katakan makanya yang gambar piston tadi belum saya selesaikan. Ini kan ada kondisi 1 sama 2. Jadi untuk mencapai kondisi 2 dari kondisi 1, ini itu bisa ada 2 skema ya. Walaupun ini kalau di gambar ini jalurnya begini loh. Dia muter-muter dulu baru balik ke kedua. Ini ada 2 kondisinya. Dia mau langsung yang A atau mau pakai yang sistemnya P. Tekanannya konstan, P-nya konstan. Jadi bisa banyak rute yang diambil. Oke, sebentar saya lanjutkan ke poin berikutnya. Duh, sepertinya Bu Inta hari ini lagi nggak terlalu fit nih. Nah, di slide berikutnya, di buku ini juga berikutnya lagi dibahas terkait apakah yang disebut dengan energi. Nah, kalau di sini di buku ini dinyatakan energi itu positif ketika the surrounding perform work on system. Jadi sistem dikenai kerja atau lingkungan memberikan kerja kepada sistem itu positif. Masuk ya energinya. Masuk kerjanya. Berikutnya, kalau work itu negatif, jika sistem itu melakukan kerja kepada lingkungannya. Sama ya, kayak yang di slide tadi. Ini ada bentuk worknya. Nanti tolong dibaca. Nah, ini yang soal tadi saya akan lanjutkan di sini ya. Sebuah piston tadi ya, kondisi awalnya gasnya tekanannya tegasnya 0,1 mm kubik, kemudian ada tekanan dari gas sehingga volumenya naik menjadi 0,2 mm kubik. Bisa pakai jalur A di mana ekspansinya ini saat kondisinya isobar atau tekanan tetap, ataupun pada kondisi yang kedua yaitu jalur B di mana suhunya tetap. Nah, oke, kita masukkan dulu. Nah, sekarang karena ini adalah gas, maka kita coba asumsikan berapa banyak sih gas yang ada di dalam kondisi tersebut. Ini ada jumlah gasnya berapa? Ini pakai yang PVNRT, yang kemudian M-nya sama dengan PV per RT. Jadi ini P 200 kilopascal tekanannya, T-nya 0,1 meter kubik dibagi R kali T, R-nya ini 8,314, T-nya adalah 300 Kelvin. Sehingga didapatkan jumlah gas yang ada di dalam piston tersebut awalnya adalah 0,00802 kg mol. Nah, sekarang kita masuk kerjanya ini akan seperti apa, ada 2 jalur tadi. Nah, ini. Jadi ini ada kondisi tekanannya naik, volumenya naik, tekanannya naik. Awalnya kalau dia, logikanya ini, kalau dia dari awalnya 200 kilopascal, kemudian dengan tekanan 0,1, kemudian jadi 0,2 volumenya, pasti tekanannya turun. Pakai part E di mana di sini adalah P-nya konstan, atau part B. Part B ini berarti dia suhunya yang konstan. Kalau pakai part E, maka W sama dengan minus P integral P2 per V1 dV. Atau sama dengan P V2 per V1. Jadi tekanannya, di sana tekanannya tetap ya, tekanannya perubahan volume akhir min volume awal. Dan awal berarti sederhananya adalah 0,2 min 0,1, 0,1. Tekanannya di sini adalah 200 pascal dikalikan ketemunya adalah 20 kilojoule. Negatif ini artinya apa? Ingat, negatif ini artinya apa? Tadi yang saya katakan, kerja itu bisa positif atau negatif.
Kalau sistem itu melakukan kerja untuk lingkungannya, maka dia memberikan kerja, makanya dia negatif, keluar kerjanya. Di mana di sini kalian bayangkan pistol yang sempit kemudian jadi panjang, berarti ada kerja yang diberikan. Maka di sini adalah kerjanya negatif. Sistem melakukan kerja ke lingkungan, maka dia negatif. Temunya minus 20 kilojoule. Sekarang kalau misalnya kita pakai asumsi bahwa bukan tekanannya yang konstan, tetapi suhunya yang konstan. Jadi tidak ada perubahan suhu. Maka ini pakai rumusnya untuk kerjanya, maka pakai ini. Pakai yang W sama dengan perubahan volume, tapi ini pakai yang gas, nRT per V. Jadi kalau ingat kan ada PV nRT itu ya, nah ini sebenarnya turunannya dari rumus ini. W sama dengan minus ini kata dia melakukan kerja nRT V2 dibagi V1. Jadi V2 bagi V1, V2-nya tadi 0,2, V1-nya 0,1, jadi ketemu 2, makanya ini ln 2. Ini akhirnya ketemunya adalah minus 13,86 kilojoule. Jadi kerja ini yang dilakukan oleh sistem itu memang bisa berbeda tergantung kondisinya. Apakah nanti adalah ini tekanan konstan, isobar, ataupun isotermal. Oke, berikutnya juga masih di slide ini. Jadi ini dijelaskan tentang panas. Panas tadi adalah energi yang ditransferkan tadi ya, yang melewati pada sistem. Oke, nah ini seperti yang sudah saya jelaskan juga, jadi panas ini tadi saya sebutkan adalah koefisiennya dikalikan luas permukaan dikalikan delta T-nya atau perubahan suhunya. Oke, masih selesai rumusnya. Nah, berikutnya ini adalah energi kinetik dan energi potensial. Kalau energi kinetik itu pasti, nah ini ada contohnya. Ini ada sebuah pompa yang mengalirkan suatu aliran pipa cairan melalui pipa yang memiliki diameter dalam 3 cm dengan kecepatan 0,001 meter kubik per sekon. Berapakah energi kinetik spesifik dari air yang mengalir di pipa? Tinggal dimasukkan ya rumusnya, setengah mv kuadrat. Ini V-nya dicari dulu. Massa jenisnya airnya 1000, berarti jari-jarinya berapa? Kecepatannya berarti kan kecepatannya ini dicari dari volume air yang mengalir. Ini pakai basisnya diumpamakan air yang mengalir 0,001 meter kubik per second, sehingga ketemu berapa kecepatannya. Kalau energi potensial, kan adanya ketinggian. Nah, ini contohnya juga. Ada pompa yang mengalirkan air dari satu reservoir air ke reservoir air lainnya dengan berbeda dengan jaraknya 300 feet, dengan perbedaan tingginya 40 feet. Tentukan ini peningkatan energi potensialnya dalam satuannya BTU per Coulomb. Ya, Rho GH ya, Rho GH ini adalah rho-nya dari air, kemudian H-nya adalah 40 feet, kemudian ini adalah nilai G-nya, dan ini konversi BTU-nya. Oke, yang kemudian berikutnya ini adalah energi dalam. Jadi energi dalam tadi sudah saya jelaskan juga ya, terkait adanya energi yang di kondisi molekular. Nah, ini jadi energi dalam itu kalau tadi saya sebutkan energi dalam kita nggak bisa tahu secara realnya, tapi yang kita bisa tahu adalah perubahannya. Jadi ini contohnya dalam calculate the internal energy change using heat capacity. What is the change in internal energy when ketika 10 kmol air didinginkan dari 60 ke 30, di mana kondisinya adalah volume konstan. Kalau kalian masih ingat, ini sebenarnya adalah rumusnya kayak MC delta T, Q sama dengan MC delta T.
Karena kita nggak tahu nilai C-nya, makanya kita nyari di buku. Nanti ketemu nilainya adalah 2,1 kali 10 pangkat 4. Nah, ini dikalikan pada suhu 30 sama 60. Sama, intinya kita nggak akan pernah bisa tahu energi internal, tapi kita bisa tahunya adalah dari perubahannya. Nah, kalau ini adalah gambarnya ini. Bagaimanakah perubahan internalnya pada perbedaan pas di sini? Nah, kalau di sini dikatakan, karena nilai energi internal itu adalah kondisi yang dia tergantung titiknya atau state-nya, dan di mana dia hanya tergantung pada energi awal dan energi akhir nih. Kita lihat startnya di sini ya, pakai part E atau part B ya di sini ya. Apakah ada perbedaan yang pakai part E sama part B? Ternyata kalau dilihat, karena akhirnya sama, maka tidak ada perbedaan. Tapi kalau tadi yang kita bahas tentang kerja, pasti ada perbedaan nilai kerja yang dihasilkan kalau pakai part E atau part B yang tadi. Isobar atau pakai isotermal. Oke, kemudian di sini kita bahas entalpi. Oke, saya lanjutkan lebih langsung pada contoh soalnya. Oke, sama seperti yang energi tadi, jadi ini hitunglah kondisinya adalah jika dia A ke D ya, gitu ya. Pakainya adalah ABD atau ACD. Berapakah perbedaan entalpinya? Sama kayak energi dalam. Entalpi itu juga state variable, yang dimana hanya terlihat dari kondisi awal dan kondisi akhir. Karena awal dan akhirnya A sama D-nya sama, walaupun jalannya beda, maka nilai entalpinya juga sama, tidak ada perbedaan. Oke, kalau ini menghitung perubahan entalpi. Nah, ini cara menghitung perbedaan entalpi sama kayak tadi, menghitung perbedaan nilai energi dalamnya. Oke, sementara minggu ini kalian kita bahas terkait definisi ini dulu, atau di bab 2.1, chapter 2.1 penjelasannya di sini. Nanti di chapter 2.2, nah ini nanti saya akan lebih jelaskan persamaannya yang tadi di bagian slide terakhir saya. Ini kan ya di slide terakhir saya ini tadi ada persamaan ini ya, ini belum saya jelaskan. Nanti saya akan jelaskan kalau kalian sudah pahami dulu di materi minggu ini, yaitu yang terkait apa sih entalpi, apa sih itu energi, menghitungnya seperti apa, energi potensial, kinetik, panas, kerja, bentuk-bentuk energi, lingkungan, sistem itu dipahami terlebih dahulu. Oke, itu kira-kira materinya hari ini. Jadi, materinya hari ini tadi itu terkait definisi dari energi, definisi dari lingkungan, kemudian juga nilai U dan sebagainya. Setelah ini kalian kalau yang belum nemu bukunya, nanti saya sharekan bukunya lagi, kemudian saya sharekan juga videonya ini, sama saya sharekan PPT-nya. Yang hari ini tidak bisa hadir, nah termasuk yang hari ini hadir juga, terima kasih sudah datang. Nanti untuk absensinya, setelah ini akan ada sedikit post-test yang saya unggah di Google Classroom, singkat saja, ringkas, nanti kalian isi untuk daftar absensinya. Terus nanti selain post-test itu untuk absensi hari ini, nanti akan ada PR seperti biasa. PR-nya nanti saya akan ambilkan dari bukunya Himmelblau tadi. Jadi insya Allah sih ya karena ada di buku itu, maka ya harusnya insya Allah ya jawabannya juga bisa lah dicari lewat informasi di buku itu. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang pengumpulan sebagai absensi itu dikumpulkannya besok jam 5 ya, Bu? Ya, atau kalau nggak mau jam 5 jam berapa? Santai aja kok, cuma kuis ringkasan aja kok. Gak apa-apa jam 5 atau ada request jam? Jam 5 aja, Bu, nggak apa-apa. Kalau dari saya nggak apa-apa, Bu. Ya, Bu, nggak apa-apa Oke. jam 5.
Oke. Ada pertanyaan? Belum ya kayaknya ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, sebenarnya hari ini kelasnya baru sekitar itu saja. Jadi saya menjelaskan ulang, nanti saya bagi materinya biar kalian bisa pelajari lebih lanjut gitu. Kalau biasanya kan kita kelas sambil ngerjain tugas ya, ini saya jelaskan dulu, nanti baru saya kasih tugasnya aja. Ini masih nggak banyak kalaupun ada hitungannya tuh sebenarnya sudah kalian pahami kok. Cuman ini kayak pendefinisian dulu awal-awal. Mana ada pertanyaan? Insya Allah Belum, Bu. belum Bu. Belum, Kalau Bu. nggak ada, belum. Kalau nggak ada, kita tutup kelasnya. Iwan ada, Iwan? Hadir, Bu. Oke, ayo Iwan. Bukakan layar kamu, terus pimpin doanya. Jangan bilang belum mandi. Gelap, Bu, kamarnya, Bu. Gelap kamarnya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Tutup dulu doanya. Haris, Bu. Haris, Bu. Haris kayaknya paling ready ya. Ayo, Riz. Riz, sekarang monggo pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Warung. Amin. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, sip. Sekian. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dengan Bu Yunita di kelas Google Hangout Meeting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak gue pengen gue dapat blog plus ya ampun.